Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu shadaqatun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Jamaah Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia, marilah kita tak putus-putusnya untuk memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah karuniakan nikmat kepada kita tak putus-putusnya dari 0 tahun, dari awal kita kelahiran sampai detik ini. Nikmat itu mengalir ke sekujur tubuh kita. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa melihat, mendengar. Semua organ ini masih berfungsi dengan baik. Sekalipun seiring dengan usia dan waktu yang diberikan oleh Allah, kondisi biologis kita, kadang-kadang sebagian organ tubuh kita mulai mengalami disfungsi atau berkurang fungsinya. Mata tidak bisa melihat kembali dengan sling, harus dengan alat bantu. Mereka yang difabel tidak lagi bisa datang ke masjid dengan berjalan kaki, menggunakan alat bantu, kursi roda ataupun alat bantu yang lain. Tetapi nikmat itu masih tetap Allah berikan kepada kita, dan kita merasakan dan membuktikannya sampai saat ini. Allah belum menghentikan nikmat itu pada diri kita. Maka kita syukuri dengan senantiasa mengkonversi nikmat-nikmat itu menjadi amal kebaikan yang kita lakukan. Dan kita berusaha dengan sekeras sekuat mungkin untuk menghindari segala hal yang menyebabkan kita terperosok pada perbuatan dosa dan tidak bermanfaat. Maka dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap nikmat itu akan terus mengalir ke sekujur tubuh kita, kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita, kepada bangsa kita, dan semua warga dunia ini. Jamaah rahimakumullah, salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Semoga amal-amal kita yang telah kita lakukan menjadi amal yang akan bisa menolong kita. Demikian juga dosa-dosa yang kita telah lalu, yang kita pernah perbuat, kita bertobat kepada Allah sehingga dosa itu dikonversi menjadi kebaikan. Maka bertakwalah kepada Allah, ittaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah kepada Allah karena Allah akan memberikan rizki kepada kita dari arah yang tak terduga-duga.
dari berbagai penjuru. Dan bertakwalah kepada Allah, karena dengan bertakwa kita akan dimudahkan mencari solusi dari problematika kehidupan yang kita hadapi. Jamaah Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia, melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah semuanya. Marilah kita tingkatkan kapasitas keimanan kita kepada Allah, tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, kita tingkatkan kualitas hidup kita kepada Allah, sehingga Allah akan senantiasa memberikan barokah dan keberkahan dari setiap waktu yang kita miliki. Jamaah rahimakumullah, izinkan pada kesempatan yang singkat ini khatib akan menyampaikan khutbah terkait dengan kebaikan yang tak pernah putus. Seiring dengan itu, kita juga menghadapi berbagai macam bencana yang melanda di sebagian saudara-saudara kita. Jamaah yang berbahagia, alam adalah amanah besar dari Allah kepada manusia. Allah tidak menciptakan bumi ini sia-sia. Gunung, sungai, laut, hewan dan tumbuh-tumbuhan semuanya memiliki peran untuk menjaga keseimbangan kehidupan kita. Sayangnya, manusia yang diberikan akal seringkali menjadi perusak, bukan penjaga. Seperti pembalakan liar, pembakaran hutan, pencemaran lingkungan telah menyebabkan banjir, kekeringan, dan perubahan iklim yang merugikan semua makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum surat ke-30 ayat 41. Jamaah yang berbahagia, ayat ini menegaskan dan menggambarkan bahwa setiap kerusakan di bumi, di alam, baik itu banjir, longsor, polusi, atau hilangnya kesuburan tanah, bukan semata-mata faktor alam, melainkan akibat ulah manusia yang serakah dan tidak menjaga keseimbangan. Alam memberikan peringatan bukan dengan kata-kata, tetapi melalui bencana yang membuat manusia sadar bahwa mereka telah melanggar aturan tatanan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, dalam ajaran Islam, menanam pohon bukan hanya aktivitas sosial atau lingkungan, melainkan juga ibadah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yagrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun." Ma min muslim yagrisu, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan.
melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini luar biasa visioner. Rasulullah tidak berbicara tentang sholat, zakat atau puasa. Beliau berbicara tentang tanaman pohon sebagai bentuk sedekah jariah. Artinya bahwa setiap daun yang tumbuh, setiap buah yang dimakan, setiap oksigen yang dihirup oleh makhluk hidup dari pohon itu, semuanya kembali menjadi pahala yang mengalir bagi penanamnya meskipun ia telah tiada. Ini adalah bentuk sedekah jariah. Kalau di dalam riwayat yang lain disebutkan, idza matabnu adama in qata amaluhu illa bithalathin, sedaqatin jariyah, ilmu yunta'afa'u bih, wa waladun sholihun yad'ulah. Apabila anak Adam, manusia itu meninggal, semuanya itu akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah. Maka sedekah jariah yang berupa menanam pohon, menjaga kelestarian lingkungan, ini adalah bentuk jariah yang terus mengalir, di mana oksigen yang kita hirup hasil dari bagaimana tanaman itu tumbuh kembang dengan baik. Belum lagi kalau tanaman itu berbuah, buahnya bisa dinikmati oleh burung, hewan-hewan yang bisa mengkonsumsi, dan itu menjadi sedekah jariah bagi orang yang menantang. Maka hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk menanam dan memelihara alam yang memberikan pahala yang terus mengalir. Menanam pohon bukan hanya menumbuhkan daun, tapi juga menumbuhkan keberkahan. Pohon memberi kehidupan, menahan air hujan agar tidak jadi banjir, mengikat tanah agar tidak longsor, memberi naungan dari panas, menghasilkan oksigen dari pernafasan, dan menjadi rumah bagi makhluk lain. Betapa besar hikmah yang terkandung dalam satu bibit yang kita tanam. Jamaah Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia, mari kita lihat realitas di sekitar kita. Hutan gundul, sungai mengering, udara penuh polusi dan panas. Kita sering mengeluh tentang bencana, tapi jarang mau menanam solusi. Padahal satu langkah kecil bisa menjadi amal besar. Satu pohon yang kita tanam hari ini bisa menyelamatkan generasi di masa yang depan. Satu pohon yang tumbuh bisa menjadi saksi bahwa kita telah berbuat sesuatu untuk bumi yang kita pijaki. Jangan tunggu program besar atau bantuan dana. Mulailah dari halaman rumah kita, pekarangan masjid, sekolah, atau tanah wakaf yang belum dikelola. Maka kita manage, kita buat, kita tanami agar menjadi produksi, memberikan manfaat kepada kita sekalian. Rasulullah mengajarkan bahwa amal terbaik adalah amal yang dilakukan dengan konsisten, walaupun kecil, istiqomah dan terus menerus. Menanam pohon berarti menanam harapan, harapan untuk udara yang bersih, tanah yang subur, dan generasi yang sehat. Menanam pohon juga berarti menghidupkan nilai-nilai Islam, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menanam pohon adalah wujud nyata dari rasa syukur. Allah telah memberikan kita bumi yang luas, tapi jika tidak dijaga, bumi akan menjerit. Maka tugas kita sebagai makhluk yang berakal
sebagai khalifatullah fil ard adalah imaratul ard, memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Islam mengajarkan keseimbangan dan sustainable atau keberlangsungan, termasuk di dalam menjaga bagaimana memperlakukan alam lingkungan kita. Rasulullah bahkan menegaskan, apabila hari kiamat terjadi sementara di tengah salah seorang di antara kalian ada bibit pohon, maka tanamlah. Hadits riwayat Ahmad. Betapa dalam maknanya, bahkan di ambang akhir dunia pun menanam tetap dianggap amal yang mulia. Ini bukan tentang hasil, tapi tentang niat dan menjaga kehidupan. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari tempat kita, dari rumah kita. Jadikan masjid bukan hanya tempat sujud, tetapi juga menjadi pusat gerakan hijau. Sementara memang lingkungan kita, masjid kita belum banyak tumbuh pohon. Jadikan sekolah, kampus, tempat kerja kita, rumah kita, tempat lahirnya pohon-pohon kehidupan. Mari kita wujudkan Islam sebagai agama yang mencintai alam, bukan yang abai terhadapnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang menanam, bukan hanya untuk di dunia, tapi juga untuk akhirat. Karena setiap pohon yang kita tanam dengan niat ikhlas akan menjadi naungan di hari ketika panas begitu dahsyat. Jamaah rahimakumullah, marilah kita juga doakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, musibah. Semoga mereka bisa bangkit, semoga bisa pulih kembali sedia kala, diberikan ketawakalan, diberikan kesabaran, kemudian diberikan ide-ide yang jenuis, sehingga bisa menghasilkan kreasi baru dari rumah yang telah hancur. Mereka diberikan kekuatan, dan kita yang tidak terkena bencana, kita bersyukur di mana Allah memberikan kenikmatan kita. Maka syukur kita wujudkan dengan kita berbagi, kita bersedekah, kita bisa infak, dan kita salurkan kepada lembaga-lembaga yang bisa mengelola dan mengirimkannya ke tempat-tempat yang terkena musibah. Semoga itu menjadi amal jariah bagi kita. Waktu kita sangat panjang, karena orang yang terkena musibah itu butuh recovery, butuh pemulihan, baik itu yang fisik rumahnya, baik itu yang tentang pendidikannya, baik itu tentang kehidupan sosialnya. Itu masih butuh uluran tangan kita. Maka kita bangun solidaritas bersama agar mereka bisa bangkit dan bisa seperti sedia kala tidak terkena musibah. Maka marilah kita mohon kepada Allah, semoga amal-amal yang kita lakukan di masa yang lalu diterima oleh Allah, dan segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan di masa yang lalu diampuni, dan kita bertaubat untuk berjanji akan senantiasa melakukan kebaikan di sisa waktu kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi amarna bi mura'atil amwali wal inkaril mamlukat wal auladil banina wal banat
wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, marilah kita saling berwasiat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita dari siksa api neraka, dan kita perbaiki kehidupan yang tersisa ini dengan senantiasa beramal baik, amal soleh, dan amal jariah yang kita lakukan. Dan marilah kita mohon kepada Allah, kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah, semoga mereka bisa kembali bangkit dan bisa melanjutkan kehidupan dengan senantiasa berbuat baik. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadha jam'an maghfura wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan marhuma. Allahumma ij'al yawmina hadha awwalus salaha wa awsatuhu falaha wa akhiru najaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal 'afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan 'inda al mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda lisan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis salam.